Suatu kisah ketika Rasulullah disihir atau disantet oleh kaum Yahudi. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai budak dari kalangan Yahudi yang biasa meladeni beliau. Kaum Yahudi yang sejak awal sangat membenci Rasulullah pun memanfaatkan kesempatan ini setelah mereka tahu bahwa baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai pembantu Yahudi. Persengkongkolan pun terjadi di antara keduanya, sehingga si pembantu Yahudi pun diminta untuk membawakan beberapa helai rambut Rasulullah yang menempel di sisir milik beliau, sekaligus beberapa potong gigi sisir beliau. Mereka pun menyihir Rasulullah dengan menggunakan beberapa helai rambut dan potongan gigi-gigi sisir tersebut. Labib bin Al-Ashham sebagai tukang sihir Yahudi pun menangani urusan ini. Ia menyembunyikan halian rambut dan potongan gigi sisir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sumur milik Bani Zuraik yang dinamakan sumur Zarwan. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun jatuh sakit sampai beliau rambutnya pun sedikit agak rontok. Sekitar 6 bulan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi istri dan kadang pula tidak mendatangi. Badan beliau pun menjadi kurus tanpa ada yang tahu apa yang telah terjadi kepada beliau. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh 2 malaikat saat beliau tidur. Satu malaikat duduk di samping kepala beliau, satu lagi duduk di samping kedua kaki beliau. Malaikat yang duduk di samping kepala beliau bertanya kepada temannya, apa yang sedang terjadi kepada laki-laki mulia ini? Dia disihir, jawab malaikat yang duduk di samping kedua kaki Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang menyihirnya? Tanya temannya lagi, Labib bin Al-Ashham Al-Yahudi. Dengan apa ia menyihirnya? Dengan potongan gigi sisir dan helai rambut yang jatuh saat disisir. Di mana ia menyembunyikan itu? Di dalam kulit mayang pohon kurma, di bawah batu yang ada di dalam sumur Zarwan. Seketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun terbangun dan bersabda, wahai Aisyah istriku, tahukah kamu bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala telah mengabarkan tentang apa penyakitku? Lalu beliau mengutus Ali bin Abi Thalib, Zubair dan Ammar bin Yasir untuk mencari potongan gigi sisir dan helaian rambut tersebut. Setelah ketiganya sampai di sumur yang dituju, mereka langsung menguras air sumur itu hingga hanya menyisakan genangan lumpur. Dan apakah yang terjadi? Genangan itu berwarna merah seakan-akan seperti cairan darah segar. Kemudian ketiganya mengangkat batu yang ada di dalamnya dan mengeluarkan mayang pohon kurma itu. Dan ternyata di dalamnya memang terdapat helai rambut Rasulullah dan potongan gigi sisir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang di situ diikat dengan tali yang ditancapkan menggunakan jarum sebanyak 11 ikatan. Dari sinilah Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan 2 surah penjaga, yaitu dinamakan Al-Mu'awwidzatain atau surah Al-Falaq dan An-Nas, sesuai dengan jumlah ayat keduanya. Tiap kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca satu ayat, lepas jugalah satu ikatan tersebut hingga baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mampu berdiri kembali seakan-akan lepas dari ikatan sebuah tali. Kemudian malaikat Jibril pun meruqyahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Jibril pun membaca Bismillah dengan menyebut asma Allah Subhanahu Wa Taala. Aku meruqyahmu dari setiap sesuatu yang menyakiti dan juga dari setiap orang yang dengki
dan pandangan manusia yang sinis. Para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, bolehkah kami mendatangi orang yang kotor ini lalu membunuhnya?" Dengan kelembutan hati Rasulullah pun Rasulullah bersabda, "Adapun aku, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyembuhkanku, dan sesungguhnya aku benci untuk mengobarkan keburukan kepada manusia." Itulah sedikit kisah tentang Nabi Muhammad SAW ketika disihir oleh kaum Yahudi. Jangan lupa komen, like, and subscribe.